saya percaya ada sih yang real, ya. Yang ibu-ibu pakai baju pink bilang, turunkan Prabowo, ganti sama Anies saja gitu ya. Itu sih mungkin beneran gitu ya. Tapi kita jangan lupakan fakta bahwa kemungkinan bahwa sebetulnya memang ada yang merekayasa. Anak muda dari Garut yang tertarik untuk ikut ke Jakarta, karena ada bosnya. Di sana dikata si bosnya tuh bilang, nanti lo akan ngejarah, apapun yang di tempat itu boleh lo ambil. Orang itu sih nggak bersalah. Ya bersalah sih, mukulin bersalah. Iya. Tapi kan mereka cuma karena mendengar apa kata mungkin nggak tahu pemuka agamanya yang bilang Ade Armando itu penghina agama. Oke, kembali lagi di program OTT On The Table. Kali ini kita mengundang ya, karena kemarin ketika saya bilang kedatangan ada yang komplain, Bang Ade. Kenapa? Kok kedatangan? Kan kalian ngundang, makanya saya ubah sekarang. Gak penting banget perdebatan yang sama sekali gak punya arti. Mau kedatangan kayak mau ngapain? Tapi harus ya diprotes ya. Iya diprotes ya. Kita denger lah apa kata orang ya. Jadi kita mengundang Bang Ade Armando ya. Beliau seorang politisi PSI dari partai PSI. Beliau juga warawiri ya di media dan beliau juga punya channel sendiri. Cokro TV. Beliau banyak memberikan logika-logika ya. Artinya kita tuh tertarik untuk mengundang Bang Ade Armando ini karena kita melihat Bang Ade banyak memberikan pendidikan politik dengan logika-logika. Karena banyak sekali Bang Ade, orang itu, masyarakat kita itu mau yang logik-logik, mau yang mudah diterima. Ya, sehingga kita pikir cocoklah kita ngundang Bang Ade, karena di sini di OTT kita pengen narasumber kita itu memberikan pendidikan politik lah ya, bagi masyarakat. Kita mulai aja ya Bang Ade ya. Bang Ade, kan kita beberapa hari lalu ya, kita ngelihat dari tanggal 25 Agustus 2025 sampai 28 Agustus 2025 itu ya kita bisa dibilang demo di mana-mana ya, terjadi demo di mana-mana, terjadi kerusakan di mana-mana ya. Ya, ada beberapa tuntutan para pendemo dan ternyata banyak juga ya pihak-pihak yang memanfaatkan ya dengan melakukan kerusakan di berbagai tempat. Nah, Bang Ade untuk awal ini melihatnya apa sih ini Bang Ade? Apalagi kan Bang Ade adalah pelaku ya, aktivis juga 98 ya. Bang Ade melihat di 98 dan sekarang ini apa sih perbedaannya dan kenapa gitu Bang? Jadi pertama-tama memang ini penting nih pertanyaan ini ya, karena gini, banyak orang yang mungkin tidak cukup sadar ya bahwa gerakan-gerakan semacam ini seringkali itu sebetulnya bukan gerakan yang genuine, bukan gerakan yang organik. Muncul dari bawah. Bukan muncul dari bawah. Ada sih yang datang dari bawahnya. Nggak sepenuhnya kita bisa bilang bahwa ini tidak organik. Tapi orang harus tahu bahwa memang ada yang main di sini. Sebetulnya kalau kita belajar sejarah bahkan nggak usah 98, dari 65 pun ya, itu bukan sekedar orang marah karena ada pengkhianatan G30S gitu ya. Bahkan apa yang disebut sebagai pengkhianatan G30S itu sendiri itu sangat mungkinlah sesuatu yang by design kan. Nah, ini juga 98 begitu ya. Jangan pernah membayangkan apa yang terjadi pada 98 itu adalah karena saya tahu Anda terlibat di situ ya. Saya terlibat di sana dan saya bisa jawab dengan tegas bahwa iya sih, memang ada kekuatan-kekuatan di belakang gerakan tersebut, datang dari militer, dari luar negeri dan segala macam. Tapi apa yang terjadi di era reformasi ini pun seringkali jadinya begitu ya. Nah, untuk menjawab dengan cepat, jawaban saya adalah dengan mengatakan bahwa pada saat ini pun kita bisa menduga ya, ada
ini bukan sesuatu yang dengan sendirinya terjadi begitu saja karena masyarakat marah dengan apa yang terjadi. Ya. Masyarakat mungkin marah, tapi itu tidak terwujud sebetulnya dalam bentuk kerusuhan seperti yang kita lihat selama ini. Kalau saja tidak ada pihak-pihak yang memfasilitasi atau mendukungnya atau mendorongnya atau memobilisasinya. Ya. Beberapa orang sudah bicara di media sosial atau bahkan di media massa ya tentang keanehan-keanehan dan kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam gerakan tahun ini ya atau saat ini. Dan saya akan katakan bahwa ini sebetulnya harus dibaca sebagai sebuah kelanjutan dari rangkaian ketegangan politik yang terjadi hampir selama setahun terakhir ya. Atau sejak Pak Prabowo naik ke kekuasaan pun itu sudah terjadi ya. Ketegangan. Ya, apa kisru, ada segala macam ya. Ya misalnya saja pertarungan tentang misal pemakzulan Gibran lah. Ini salah satu yang menurut saya sangat penting dan menarik soal ijazah Pak Jokowi ya. Tapi semua biasanya itu kaitannya dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Orang menyebutnya geng Solo gitu ya. Yang kali ini tidak. Atau ada tapi nanti kita bisa bicarakan. Dimasuk-masukin belakangan. Tapi tidak sejak awal. Ya. Nah kali ini yang terjadi adalah sesuatu yang kelihatannya memang sangat kuat desainnya. Ya, ada pihak-pihak yang terlibat untuk mengarahkannya. Ya coba kita lihat aja faktanya ya. Sebetulnya kalau ditanya kenapa ini terjadi, ya kemarahan atau pembakaran, kerusuhan dan seterusnya. Kita bisa mulai dari apa yang terjadi sebelum tanggal 25 atau 25, saya lupa persisnya ya, Bung Teddy. Yaitu ketika ada tiba-tiba soal kenaikan gaji tunjangan rumah yang 50 juta rupiah katanya. Yang belakangan kemudian kalau tidak salah ya oleh Pak Dasko dikatakan bahwa ini bukan sesuatu yang sekarang ini sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu dan akan berakhir akhir tahun ini. Walaupun kemudian ada yang bilang juga ya enggak tahun lalu ini yang buat 2026 whatever lah ya. Tapi isu yang 50 juta itu. Tapi kalau saja isunya cuma 50 juta ya. Mungkin orang cuma ngomel, dasar nih orang DPR nggak puas-puas juga ngerampok rakyat gitu ya. Tapi that's it. Kan yang menjadi ramai adalah kemudian ada video yang menampilkan para anggota DPR yang berjoget-joget. Yang paling jelas tuh adalah yang siapa namanya Eko Patrio. Di belakangnya ada Uya Kuya. Terus ada beberapa orang lagi yang sebenarnya terkenal tapi tidak cukup selebritis gitu kan. Tapi yang menarik kan begini, ternyata video itu nggak ada hubungan dengan 50 juta. Baru belakangan kita sadar kan, baru ada yang bilang, loh itu kan bukan saat itu diumumkan. Itu pas ada lagu. Pas acara itu kan. Acara itu ada lagu, ya apalah, lagu etnik lah ya. Lagu, yang buat saya juga agak menggelikan bahwa di acara sidang DPR gitu, harus ada lagu gitu ya. Tapi whatever ya, itu terjadi. Tapi Anda harus ingat Bung Teddy, artinya ada pihak yang dengan sengaja bikin video yang menggabungkan keduanya. Kenaikan dan nari-nari. Dijahit. Nah itu yang membuat kemudian orang marah. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa pada saat yang sama, ketika gerakan dimulai, tiba-tiba ada suara-suara dari BEM yang bilang kita nggak ikut, itu bukan kita ya. Jadi kesimpulan saya, si BEM ini either dia ada yang ngasih tahu atau mereka curiga bahwa ada orang-orang yang terlibat di belakangnya dan mereka bilang kita nggak mau ikut. Dan apa yang terjadi betul-betul sesuatu yang misalnya orang tanya nih, sebetulnya biasa kan gini, kalau ya kita dulu pun begitu kan, ketika gerakan biar gimana pun ada yang namanya organisasinya, ada pembagian. Ya, ini alokasi kerja, siapa pegang apa, siapa sebetulnya ketuanya, siapa penanggung jawab lapangannya, siapa yang jadi oratornya, bla bla bla. Udah dibagi dulu itu. Dibagilah. Ini nggak ada sama sekali kan. Bahkan nama-nama organisasi yang nggak ada,
yang turun bahkan orang-orang bilang anak SMA, anak STM. Ya tanggal 25 itu kebanyakan 25 kan? iya. Ya, anak-anak SMP karena usia cuma 15 tahun pelajar bla bla bla. Nggak ada sesuatu yang tidak ada koordinasinya seolah-olah. Nah, sampai saat itu masih berjalan dengan ya udah gitu kan, ini memang orang Indonesia kan demen demonstrasi. Tapi kemudian terjadilah tabrakan itu, bukan tabrakan apa? Tewas ojol itu. Afan. Supir ojol yang tewas ditabrak oleh mobil rantisnya polisi. Nah, ketika itu langsung diskemakan, di frame sebagai inilah represi polisi terhadap rakyat. Sejahat itu mereka. Ada orang jelas di depan kendaraan ditabrak, dan waktu itu adegan kan ditabrak terus berhenti dulu, maju lagi. Ya kan? Baru sekarang, baru belakangan kita tahu bahwa ada dugaan, tapi saya percaya itu. Enggak, Afan sebetulnya demonstran itu udah menyebar kanan kiri dan mobil itu bergerak di tengah dengan memang melaju cepat. Dan melaju cepat saya rasa karena alasan mereka harus menyelamatkan diri mereka. Ya. Orang jangan pernah menganggap polisi itu super. Jadi gimana pun. Manusia juga. Anda menaiki sebuah mobil besi gitu ya, apa yang kuat itu, tahan peluru dan segala macam. Ya tapi kalau dikerubungi, what would you do? Ya. Karena itu dia ingin buru-buru melarikan diri. Nah, ketika itulah ada si Afan itu di depan dia. Nah, baru sekarang kita mendengar cerita bahwa Afan itu didorong. Iya. Ya kan? Dorong, jatuh di depan dia, si polisi itu tidak melihatnya, ya. Dia barangkali sempat merasa bahwa dia menabrak sesuatu, tapi suasana sedemikian panik kan, begitu menakutkan. Mereka merasa ya udah jalan terus gitu kan. Dan itu di jalan terus, dan itulah tewasnya Afan. Kita harus bersimpati pada Afan, kita sedih dengan Afan, dan mudah-mudahan dia sekarang sudah ada di surga. Kalau saya sebagai orang yang beragama percaya bahwa dia itu mati syahid, ya. Nah, itu yang menyebabkan, tapi kemudian menyebabkan meledaknya kemarahan masyarakat. Dan itu yang berlanjut pada gerakan-gerakan berikutnya, 28, 29, 30 terus kan. Tapi kan ada satu pertanyaan, Bung Teddy. Itu gerakan-gerakan selanjutnya itu pun, kalaupun kemudian itu mulai melibatkan seperti BEM ada yang datang gitu ya, mulai ikut gerakan buruh. Gerakan buruh turun. Dan gerakan buruh itu yang paling tertib menurut saya. Jam 6 udah jam 6 selesai. Yang ini kan jadi masalah yang terus di malam ini. Nah, sekarang pertanyaannya, yang lain-lain itu sesuatu yang dikoordinasikan, diorkestrasi, atau lagi-lagi yang tadi saya tanya, ini original, ini genuine, ini organik atau bukan? Saya percaya ada sih yang real, ya, yang ibu-ibu pakai baju pink bilang, turunkan Prabowo, ganti sama Anies saja gitu. Itu sih mungkin beneran gitu ya. Emosinya ibu-ibu ya? Ibu-ibu pasti ada yang kayak gitu. Walaupun lucunya sekarang jadi ikon kan. Semua orang ganti jadi warnanya pink sama apa gitu. Nah, tapi kembali ke tadi. Nah, yang sisanya, taruhlah si ibu-ibu ini enggak. Ini dikoordinasi atau enggak? Ya. Saya percaya sih, kalau saya percaya itu coordinated. Dan karena gerakan ini gerakan yang sudah sampai tahap yang betul-betul enggak masuk akal. Ya. Mereka yang di Jakarta kan, kalau tidak salah sampai 9 halte busway dibakar. Kalau itu dilakukan rakyat, kan ada pertanyaan, ngapain rakyat membakar halte itu? Kan lu yang pakai. Kenapa lu marahin sama ini? Kemudian ada penjarahan kan, ada perampokan rumah-rumah itu. Dan kemudian muncul pula tulisan saya harus kutip, di Republika yang bercerita tentang seorang anak muda dari Garut yang tertarik untuk ikut ke Jakarta. Karena ada bosnya. Di sana dikata si bosnya tuh bilang, nanti lo akan ngejarah apapun yang di tempat itu boleh lo ambil. Ya. Jadi bahkan dia bilang dia nggak ditawari misalnya 200.000, nggak gitu. Ya. Pokoknya lo ambil aja. Ambil aja. Ya. Cuman sialnya nih anak kelepas. Jadi teman-temannya kemana dia sendirian. Jadi ketika orang menjarah,
Dia nggak dapat. Makanya dia ngomong sama Republika kali. Tapi artinya ada orang-orang semacam itu. Dan saya percaya memang ada orang-orang semacam itu. Dia cerita, itu yang datang ada yang dari Garut, dari Bandung, dari Sukabumi, dan segala macam. Oke. Nah ini semua nggak cuma di tempat itu. Misalnya ada sebuah video yang menggambarkan tentang di Solo. Kan ada 9 kota nih. Ya, 9 kota itu luar biasa. Indonesia lagi barangkali tidak sedang baik-baik saja. Tapi setidak baik-baik apa sih? I mean, bandingkan dengan 98. Itu sih udah tinggal orang udah kepengen sekali ngehajar gitu. Kalau Indonesia sekarang, mungkin orang marah ngelihat kelakuan anggota DPR yang joget-joget itu, yang kaya raya itu. Tapi kan nggak sampai tahap di mana ini udah sampai titik di mana orang merasa harus melakukan sesuatu untuk menuangkan ekspresinya dalam bentuk misal penjarahan semacam itu. Ya, jadi Kang Ade, kalau bisa dikatakan bahwa tidak cukup alasan ya membuat masyarakat yang original ya, real ya, marah. Ya. Tidak cukup alasan. Tidak cukup alasan. Ya. Tidak cukup alasan. Tidak ada cukup seharusnya peluang ya, resources, sumber daya, tidak cukup organisasi yang diperlukan untuk bisa menjalankan kerusuhan seperti yang kita kenal sejak 25, 28, 29, 30 itu. Terlalu banyak kejanggalannya. Apalagi kalau Kang Ade bilang tadi, ada yang dari Garut dan segala macam. Ya. Itu kan sebuah jawaban dari ketika ada di Priuk tuh rumahnya Ahmad Saroni. Rumahnya Eko Patrio dan yang lain. Itu warga di sana mengatakan bukan kami. Mereka kaget tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal datang. Dan itu 98 pun begitu. 98 di sebagian tempat. Saya waktu itu di Pademangan, daerah kota. Itu ketika datang menjarah. Ya kan kita namanya dulu tongkrongan kita sampai ke Pasar Senen, itu kita nggak tahu, nggak pernah ngelihat orang-orang itu, nggak pernah ngelihat. Nah artinya yang Bang Ade bilang bahwa ini ada gerakan mobilisasi benar-benar, merekrut, mengirimkan dengan kendaraan-kendaraan yang bisa membawa mereka, bayangin dari Garut, Jakarta, ya. Jadi ada begitu banyak hal yang menunjukkan bahwa ini sesuatu yang di set up oleh orang-orang tertentu, yang tujuannya memang betul-betul membangun histeria, kepanikan, kekalutan, chaos gitu ya. Nah, sementara pada saat yang sama saya melihat polisi Indonesia saat ini tuh sedang tidak cukup berani untuk bertindak secara profesional. Kenapa? Saya rasa karena mereka untuk waktu yang lama terus-menerus disudutkan. Kita ingat ada istilah parcok kan, partai coklatnya yang dikaitkan sama geng Solo, Jokowi, bla bla bla. Itu dihajar terus selama ini, bahwa polisi-polisi di Indonesia ini tidak profesional, tidak menjalankan kewajibannya dengan manusiawi misalnya. Dan terus terang, saya kan ngikutin terus nih berita-berita demonstrasi. Saya seringkali melihat bahwa polisi Indonesia sih baik sekarang ini, ya. Ya coba aja kita nonton siaran televisi di Amerika, di Eropa gitu ya. Ketika polisi itu berhadapan dengan para demonstran yang keras kepala gitu, yang gak mau mundur, ya dihajar beneran sama mereka kan. Polisi Indonesia itu kayaknya baru pada tahap yang paling urgent aja. Mereka baru akan menindak dengan tegas, keras gitu ya. Nah kali ini mereka tuh seperti bayangkan, ketika demo sudah berjalan, mereka cuma punya tameng dan gas air mata, dan satu lagi apa ya, ada gas air mata paling tidak ya. Cuman itu ya. Dan mereka pasif ketika pasif, betul-betul diam aja. Itu apa itu, perintah atau apa itu? Pasti perintah. Pasti polisi tidak ingin just in case gitu, tidak mau mengambil risiko. Padahal bisa aja pukul mundur itu. Itu mereka punya otoritas sepenuhnya. Mereka itu sebetulnya bisa bawa 1,
peluru karet, paling tidak ya. Ya. Atau bahkan kalau kondisi sudah sampai tahap seperti Anda lihat DPRD Makassar kan, yang dibakar 3 atau 4 orang tewas di sana. Ya. Adakah polisi di sana? Tidak ada. Polisi tidak sanggup untuk mencegah itu. Bukan mereka membiarkan. Ini beda sekali dengan zaman Anda dulu. Kalau itu betul-betul dibiarin aja. Ya. Bukan karena apa-apa, karena membiarkan aja. Ya. Karena emang sebenarnya mereka ingin menciptakan kekalutan itu. Ini polisi turun, tapi kalau udah sampai tahap di mana mereka harus melakukan tindakan seperti penembakan dan segala macam, mereka memilih enggak deh. Karena enggak mau dituduh sebagai melanggar hak asasi manusia kan. Yang cerewet di Indonesia kan semakin banyak nih. Iya. Nah sekarang aja, Anda lihat nggak adegan di mana di siaran rekaman aksi-aksi polisi ini, tindakan polisi yang nampak apa sih? Represif, yang brutal, memukuli mahasiswa, ya menembak bahkan, nggak ada. Tapi bagaimana mungkin kemudian ada kampanye-kampanye hentikan tindakan represif polisi? Tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Yang terjadi apa? Ya kecuali mereka bisa menunjukkan ini loh. Kalau yang nabrak itu bisa lah dikatakan sebagai. Ya. Kalau itu berbeda. Nggak benar lah ya. Tapi kan kemudian tadi juga ada versi lain yang mengatakan bahwa mereka sebetulnya tidak menabrak secara sengaja. Iya. Mereka didorong. Apa sih? Afan itu didorong. Ya kita semua bersimpati pada Afan dan saya sedih. Saya doakan Afan itu masuk surga sekarang juga. Amin. Amin kan. Tapi kita jangan lupakan fakta bahwa kemungkinan bahwa sebetulnya memang ada yang merekayasa. Nah, begitu juga dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Sudah 7 orang tewas sekarang ini, ya. Bahkan 9, ada yang sebagian bilang 9 yang tewas. Dan sebagian besar 9 itu bukan demonstran ya. Iya. Bukan karena dipukuli oleh polisi atau ditindas atau ditembak oleh polisi. Nah, kembali ke tadi. Saya merasa polisi Indonesia pada saat ini nih, sampai beberapa hari yang lalu masih merasa bahwa mereka tidak bisa, they cannot afford kalau pakai bahasa Inggris ya, untuk melakukan hal semacam itu karena kalau sampai terjadi misalnya salah tembak, misalnya gini lah, mereka sebenarnya nembaknya pakai peluru karet, tapi ada yang nembak pakai peluru tajam, Iya. ada yang mati. Apa yang akan terjadi dengan kondisi itu kan? Tapi sekarang kelihatannya setelah ini semua terjadi, kelihatannya Pak Prabowo menyadari itu. Ya. Dia bikin pertemuan dengan DPR, dengan MPR, dengan DPD, dengan organisasi-organisasi Islam ya. Kenapa organisasi Islam menarik juga? Kok organisasi Kristen nggak diajak? Saya rasa jawabannya adalah karena organisasi Kristen tidak membahayakan. Yang bisa ngomong sama demonstran tuh organisasi Islam aja. Sedap kalau ngomong sama Bang Ade ini. Saya duga ya. Terus ada dengan mahasiswa kayaknya enggak ada BEM dipanggil. Tapi itu ketemu dengan ketua-ketua partai politik. Terus muncul bersama para pimpinan partai politik. Yang di sampingnya ada Bu Mega tuh. Betul. Dengan muka gitu kan. Silakan kalian terjemahkan gitu. Saya nggak tahu, penonton lihat aja tuh rekaman itu diulang deh. Karena dia berdiri persis di sampingnya. Iya. Dan disitulah dia menyatakan antara lain ya kan dia ada 10 poin kalau nggak salah ya. Salah satu poinnya adalah meminta polisi dan militer melakukan tindakan setegas-tegasnya. Ya, setegas-tegasnya. Itu maksudnya setegas-tegasnya apa? Ya kita bilang terbuka terhadap interpretasi kan, ya. Tapi itu artinya adalah kalau Anda sebagai polisi itu merasa Anda harus melakukan menembak dengan peluru karet, silakan. Kalau sampai suasana kondisi sudah sedemikian tak terkendali, ya misalnya yang DPRD Makassar itu, Anda boleh loh nembak. Nembak tuh nggak harus selalu ke jantung. Nembak tuh bisa ke kaki, nembak bisa ke atap, ke udara kan, nembak ke tanah dan seterusnya. Nah itu yang menurut saya akhirnya memberi peluang bagi polisi untuk sekarang bersikap lebih tegas. Iya. Dan saya sih merasa sekarang ini kondisi sudah mulai mereda lah, ya, kayaknya lebih terkendali udah. Bang Ade,
ini saya baca kan Bang Ade bilang bahwa jangan salahkan polisi juga kan, karena mereka hanya menjalankan tugas. Terus jangan salahkan pendemo karena mereka hanya korban. Nah, saya jadi bertanya, emang pendemo itu korban? Apa? Itu pertanyaan Anda? Ya. Iya. Kenapa? Ya. Pendemo, orang-orang ikut demo itu kebanyakan orang-orang yang berpikiran sederhana. Oke. Ya. Yang saya ceritakan tentang si orang yang di Republika itu disebut. Tunggu sebentar. Ya. Artinya pendemo ini yang dimaksud oleh Bang Ade bukan mahasiswa, bukan organisasi buruh, ya, bukan organisasi ojol. Artinya pelaku yang kerusakan malam itu. Yang Semuanya. Ribuan orang itu. Oke, siap. Ya, ribuan orang itu. Mereka Anda pikir ikut dalam gerakan, bukan gerakan lah namanya, dalam ya gelombang itu. Itu kenapa? Saya bahkan bertanya-tanya, misalnya kalau ditanya, apakah Anda dukung undang-undang perampasan aset? Saya juga nggak ngerti. Undang-undang apaan? Undang-undang apa aja belum tentu ngerti. Saya nggak bilang mereka bodoh. Iya. Mereka rakyat biasa yang hidupnya selama ini memang saya duga emang menderita. Oke. Itu yang saya bilang. Iya. Dijanjiin buat ngambil barang aja udah mau gitu. Nggak dijanjiin uang. Cuman dibilang bahwa lo ikut, nanti ada barang di rumah orang kaya itu lo ambil. Bawa pulang. Lo jual. Dan itu terjadi kan, orang bawa TV, orang bawa macam-macam kan, Iron Man. Iya, Iron Man. Ada yang bawa itu jam berapa 11 miliar itu kan. Dibalikin. Sama ibunya dimarahin. Ngapain lo bawa? Karena ketahuan juga karena kan. ketahuan rupanya. Iya. Enggak, maksudnya itu orang-orang yang Anda mau gambarkan mereka sebagai apa? Iya. Saya juga marah kalau mereka dianggap sebagai penjara, orang-orang yang brutal, preman segala macam. Enggak. Mereka itu cuma tiba-tiba dibilang, itu kita serang orang-orang kaya itu. Yang selama ini sudah mereka, Anda pikir tuh gini, saya selalu bilang, ini TV bikin acara ya tentang kehidupan para selebritis. Dari pagi, lagi jalan-jalan ke Amsterdam, lagi pakai tas Hermes, lagi bikin rumah. Ini rumahnya si Eko tuh kalau nggak salah, kan ada siarannya. Iya. 150 miliar. Ada tuh di YouTube. Di YouTube ya? Bukan di TV itu ya? Ya di YouTube atau dimanapun lah ya? Saya penonton YouTube masalahnya. Enggak ya, makanya itu adanya di... Kan kadang-kadang YouTube tuh datangnya dari TV dipindahin ke YouTube kan? Iya. Anda pikir itu nggak menimbulkan rasa sakit hati di hati masyarakat? Itu bikin orang sakit hati. Saya bisa ngomong teori-teori lah tentang itu semua ya. Itu menimbulkan kemarahan ya yang selama ini terpendam. Oke. Berbeda dengan kehidupan mereka gitu kan. Sementara mereka UMR-nya kan 4 juta lah ya. Ini kemungkinan kan besar lebih rendah lagi dari 4 juta. Betul. Kalau Anda adalah pedagang kecil dan segala macam. Boro-boro jalan ke luar negeri, boro-boro tas Hermes kan. Tas dia aja apa kita nggak tahu. Iya. Itu si yang Tanjung Priok Credit Rich-nya siapa tadi? Sahroni itu. Mobilnya bro ada Ferrari, ada ini. Kalau Anda orang kecil melihat itu semua, saya nggak akan menganggap Anda itu berlebihan kalau Anda tuh ngiri melihat itu semua, atau marah atau sedih aja melihat itu semua. Dan itu lalu lalang di hadapan Anda setiap hari, baik dalam kehidupan nyata maupun di televisi maupun di YouTube tadi kan, atau di medsos. Jadi mereka itu marah, ya. Dan orang-orang marah inilah ada nih bangsat-bangsatnya tuh yang bohir-bohir itu. Dia bilang ini orang-orang yang sebetulnya lagi merasa tertekan, kita kompori. Makanya dibikin video lagi joget-joget. Kan sebenarnya joget-joget itu memang bukan sesuatu yang kriminal lah. Betul. Itu saya mau tanyakan tadi. Aja. Cuman kan itu dikaitkan dengan mereka, narasinya. Iya, narasinya. Mereka menari-nari setelah diberitahu dapat tambahan tunjangan 50 juta. Kalau Anda mau ngomong tentang penghasilan DPR, sih bukan 100 juta lah. Iya. Kita nggak usah ngomong itu lah. Cuman poin saya adalah, ya bukan itu. Orang tuh marah karena ngelihat ini orang pada joget-joget, nggak mikirin kita.
Kita udah milih Anda nih. Sekarang Anda joget-joget. Karena Anda dapat tambahan 50 juta. Muncullah kemudian si Zebi or something tuh yang lagi jalan-jalan. Baby Z. Apa? Baby Z. Lagi jalan-jalan kan, luar negeri kan. Dan bukan cuma dia yang sebenarnya jalan-jalan ke luar negeri, anggota DPR ya. Ya, anggota DPR. Maksud saya kalau Anda selebritis, Anda jalan-jalan ke luar negeri, saya cuma bilang bahwa ya tapi jangan terlalu mewah lah, jangan flexing lah ya. Tapi kalau Anda anggota DPR, Anda jalan-jalan, ya siapa Ahmad Dhani kan anggota DPR, bikin pesta kawinan kayak begitu anaknya. Nggak, tapi kembali ke tadi. Ya. Itu yang saya katakan sebagai orang-orang ini bukan orang-orang yang dengan sengaja membangun strategi, berusaha. Pokoknya pikirannya pendek, gue pengen dapat aja itu. Iya, dan pengen. Ya, itu cerita si orang yang salah satu orang yang mencuri, bukan mengambil jam itu. Kalau menurut cerita ibunya sih, ya. Dia sebenarnya datang ke sana, tadi lagi main bola, ibunya udah datang, pulang nih, rame banget di sini. Iya, dia mau pulang, sambil mau pulang belok dulu, ngeliat. Ada kesempatan nih. Nah, dia tadinya nonton, dia nggak ikut. Tapi kok orang enak banget, Enak banget, nah ikut. Itu kan gerakan ya. kayak gitu, masa ya kayak gitulah. Anda udah nggak berpikir rasional segala macam, ngambil begitu aja, kan goblok juga terus dikasih lihat di kamera, nih jam, bangga, ya malah ketahuan dong. Orang lain masih susah nangkepnya, ini malah bilang nih gue nyolong. Nah jadi dibalikin. Nah menurut saya kita jangan marah sama orang-orang itu. Oke, jangan sama marah. aja dengan Anda mungkin ingat ya, saya pernah digebukin itu ya. Ya. Orang kan bilang apa sikap Anda terhadap para pengebuk Anda? Persis seperti ini. Oke. Orang itu sih nggak bersalah. Ya bersalah sih, mukulin bersalah. Iya. Tapi kan mereka cuman karena mendengar apa kata mungkin nggak tahu pemuka agamanya yang bilang Ade Armando itu penghina agama. Iya. Ya marah lah dia. Ya, ini kan juga begitu. Itu Sri Mulyani itu yang bilang guru, iya itu hoax padahal kan. Padahal hoax kan? Ya, AI adalah itu. beban negara ya. Beban negara. Kan itu hoax. Tapi akhirnya Dijarahnya nggak sekali. Dua kali ya. Dua kali. Udah datang, balik, datang lagi. Itu gimana? Apakah ini orang-orang ini tahu siapa itu Sri Mulyani? Saya yakin nggak tahu. Nggak tahu. Kebijakan Sri Mulyani lo setuju atau enggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Karena itu mereka adalah korban menurut saya. Jadi mereka kita marahnya jangan sama mereka. Bagus mereka ditangkap, tapi saya setuju bahwa sebagian kok langsung dilepas lagi. Yang otaknya aja lah sebenarnya. Yang jadi tersangkanya kayaknya otaknya. Otaknya aja gitu. Kalau mereka ya orang-orang yang terprovokasi bisa dibilang. Terprovokasi dan ketika dia ngelihat polisi diem-diem aja nih nggak berani ngelawan. Maksud saya gini lah. Kalau polisi lagi menunjukkan ke kapasitas yang sesungguhnya, nggak akan berani tuh dia datang ke depan polisi terus ngeledek-ledek gitu. Itu digampar beneran tahun kita itu. Iya. Coba lu ngeledek-ledek tentara gitu, dipopor bener kan. Anjing lu digampar. Kalau sekarang kan enggak. Makanya mereka berani. Jadi mereka menurut saya jangan dimarahin. Perlu ada tindakan tegas. Perlu dijewer. Tapi ya udah gitu. Jangan digebukin gitu loh. Oke. Itu. Nah, Bang Ade, dari yang Bang Ade sampaikan tadi, ada nggak sih sebenarnya kalau kita kan bicara provokator nih, yang belum terlihat nih, ya. Kalau Pak Prabowo kan sudah bilang pihak asing, Jenderal A.M. Hendro Priyono juga mengatakan hal itu. Tapi Bang Ade setuju nggak? Ada beberapa orang mengatakan provokatornya ini terlihat loh sebenarnya, bukan orang asing. Orang asing mungkin ada, tapi influencer kita yang tadinya dia nggak tahu apa-apa, dia ingin orang bilang ingin ikut terlibat di dalam huru-hara ini, bisa biar dia dapat dinotis, biar dianggap aktivis, biar dianggap akhirnya menyebarkan informasi karena kan pengikutnya banyak nih, ya sesuatu yang akhirnya bisa memprovokasi. Nah, setuju nggak? Kalau setuju, terus apa seharusnya tindakan dari aparat terhadap para influencer itu gitu? Ya, menurut saya kita harus bedakan ya. Oke. Yang disebut oleh Pak Prabowo atau Pak Hendro dan seterusnya. Ini kan soal siapa berada di belakang. Ya. Oke.
Itu terpisah tuh. Itu terpisah, Oke. tapi penting untuk dibicarakan. Oke, Jadi nanti maksud kita saya bicarakan begini, itu. apakah itu ada orang asing? Mungkin. Tapi apakah ini hanya oleh orang asing? Saya percaya tidak. Ya, ini adalah kombinasi dari berbagai pihak. Apakah ini hanya oleh orang asing? Tidak, Tidak. tidak. Ini Bisa lokal juga ada nih. Iya. Oke. Ini kan sama aja dengan bilang tentang 98 tuh atau 65 Ya, itu ya, asing. Tapi kan nggak cuma dia. nggak cuma dong. dia, Ya. iyalah. Di dalamnya, walaupun kalau 98 barangkali asing tuh yang mendanai secara besar. Kemudian di dalam negeri ini sekedar menjalankan peran seperti yang ditugaskan gitu kan. Pion lah. Biaya. Nah kalau yang sekarang, saya duga kalaupun ada mungkin peran modal asing untuk membiayai, tidak sepenuhnya itu yang menentukan. Oke. Di dalam negeri sendiri, seperti saya katakan tadi, apakah serangan terhadap Gibran, pemakzulan Gibran, ijazah palsu, bla bla bla, itu didanai asing? I don't think so, gitu loh. Oke. Nah sekarang, tapi seperti saya katakan, kita pisahkan dulu. Pisahkan dulu tuh. Ya. Nanti saya tanyakan tuh soal Nah di asing. dalam negeri masalahnya, bahkan kan saya bilang tadi, kalau yang rakyat itu korban, demonstran. Barangkali sebagian, paling nggak gini deh, kalangan yang tidak pintar, tidak well educated, Oke. itu real victim, korban sesungguhnya. Mereka diprovokasi untuk marah dan mereka makan itu. Oke. Tapi kan ada kalangan berpendidikan, dan yang saya rasa itu yang Anda maksud. Ya. Ada orang-orang yang sebetulnya harusnya lebih ngerti dong, ya. Even barangkali seharusnya mahasiswa itu nggak sepenuhnya buta di matanya dengan apa yang terjadi ya. Tapi kan sekarang Anda juga menyebut tentang the so-called influencer di Indonesia, ya. Orang-orang yang sebetulnya bukan nggak paham, nggak ngerti, nggak. Dan selama ini dia dia tidak ngikutin ya. gitu. Tiba-tiba Tiba-tiba dia merasa bahwa mereka harus terlibat. ya. Dan dia mengutarakan pandangan-pandangan yang sayangnya itu sumbernya datang dari barangkali ada kaitannya sama pemodal-pemodal tadi. Mereka dapat informasi-informasi, input-input yang justru mencederai cara berpikir mereka. Ya. Sebagai contoh menurut saya soal bahwa pemerintah ini represif ya saat ini, itu datangnya dari masukan-masukan yang salah. Sayangnya mereka terlanjur memakan tuduhan-tuduhan itu. Tapi ini kan nggak cuma sekarang, Ted. Iya. Sebelum ini ketika ada Indonesia Gelap, betul. Itu kan juga kalangan-kalangan selebritis. Selebritis, influencer. Kalau kita tanya, lu ngerti nggak sih apa yang sebetulnya lu sedang persoalkan? Saya duga ya, sebagian besar sebenarnya nggak paham. Saya juga yakin nggak paham karena mereka juga selama ini nggak bicarain soal negara ini kok. Nggak bicarain dan ngobrol di antara mereka juga gitu ya tentang apa gitu ya. Dan dalam kasus ini kan memang ceritanya jadi lebih gampang karena mereka melihat, wah dinaikin penghasilannya 50 juta tuh DPR. Seolah-olah itu yang jadi itu isu. Yang ya. Padahal ada sesuatu yang beyond itu. Ada orang-orang yang ingin betul-betul menciptakan chaos, menciptakan delegitimasi terhadap pemerintah, delegitimasi terhadap polisi, delegitimasi terhadap tentara, membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara ini. Ya. Nah mereka nggak sadar bahwa mereka sedang being used, gitu ya, sedang digunakan, sedang dijadikan pion-pion nih, dan mereka paling depan. Anda tahu nggak yang warna pink itu? Iya. Warna pink itu bayangkan, itu adalah pakaiannya seorang ibu-ibu berjilbab yang misalnya salah satu kalimatnya adalah turunkan Prabowo, ganti dengan Anies. Dia dijadikan ikon bagi gerakan ini. Itulah saya bilang aneh gitu. Serius bro, Anda gunakan itu sebagai ikon. Gara-gara warnanya pink, sekarang pink di mana-mana. Pink dan apa sih ada dua warna. Iya. Itu contoh yang menurut saya sangat jelas menunjukkan betapa sempitnya nih pemikiran teman-teman selebriti dan influencer. Selebritis dan influencer kita. Ya. Saya nggak bilang influencer kita kayak gitu. Saya mau bilang apa yang Anda katakan. Ternyata ada yang dimanfaatkan. Kita senang kalau orang-orang stand up comedian kita gitu ya.
pemain film kita, musisi kita ikut ngomong politik. Tapi yuk kita ngomong politik serius nih. Apa yang kalian ketahui tentang isu apa A, B, C, D, E yang bikin 17+8? Ya. Masa cocokologi tuh 17 masa Agustus. Iya, masa nuntut 17. Dulu teriturnya mentok di 3. Iya, iya. Iya dong. Ada plus lagi. ada plus 8 lagi. Ya maksud saya 98 kan jelas. Jelas. Soeharto turun. Ya. Ya, ini apa? Kalau lo bilang bubarkan DPR, sebetulnya apa yang dikatakan Syahroni itu ada benarnya. Kalau Anda yang ngomong. Ya, ya. Anda orang pintar, terus Anda bilang bubarkan DPR. Ya saya nggak mau bilang paling tolol, tapi bisa nggak itu diturunkan menjadi rangkaian tuntutan yang lebih bisa dioperasikan? Kan sekarang Prabowo juga udah bilang, jangan diubarin dong, tapi diubah, ditinjau kembali. Semua soal tunjangan kayak ada segala macam itu ditinjau kembali. Ya masa penghasilan seorang anggota DPR per bulannya sampai miliar misalnya atau berapa ratus juta. Itu kan itu sebenarnya boleh gitu ya. Diskusi yang sehat kan kayak gitu. Nah. Jadi kalau Anda bilang seharusnya diapain? Diajak diskusi. Oke. Saya coba ya di sini saya mau memanggil para influencer, para selebriti. Ya, bagus tuh. Ya. Untuk diskusi di sini saya pengen dapatkan apa sih yang sebenarnya kalian pikirkan terkait negara ini. Bagus. Saya mengundang mungkin nanti tim OTT akan mengundang teman-teman ya. Coba patahkan pemikiran saya dan Bang Ade ya. Boleh. Nah, patahkan pemikiran saya dan Bang Ade terhadap kalian gitu. Iya. Lanjut Bang Ade. Lanjut apa? Ya jadi Enggak, tapi saya mau bilang saya sependapat dengan Anda. Ya. I'm not against them gitu ya. Saya tidak anti dengan para selebritis yang berusaha ngomong politik. Ya. Yang mengkritik pemerintah Prabowo. Ya. Jokowi bahkan. Saya itu fansnya Jokowi tulen. Ya. Dan saya menganggap Jokowi itu benar. Tapi kalau Anda bisa buktikan Jokowi itu memang ngaco ya. Bahkan saya mengakui ada sejumlah kebijakan dia yang bisa dikritik kan. Nah, Anda jangan dong cuma mengkritik tapi terus bilang bahwa atau argumen-argumen Anda tidak cukup solid ya. Karena influencer itu didengar masyarakat. Itu masalahnya. Ya kan? Dia didengar, dia ngomong apa si fans-fansnya yang followersnya yang banyak itu. Yang banyak ini dengan sama naifnya kemudian percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan. Kita harus bangun Indonesia menjadi lebih baik. Perlu ada diskusi, tapi diskusi ini harus sehat. Ya, setuju. Dulu tuh ada orang namanya Jürgen Habermas. Ya. Yang pernah bilang, ini harusnya kita punya public sphere, ruang publik di mana kita bisa berdiskusi sebebas-bebasnya. Tapi dibilang dengan syarat. Orang yang ngomong rasional. Orang yang ngomong mau dengerin pendapat orang lain. Harus punya otoritas di situ. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ya kayak acara Anda ini nih, namanya apa sih? OTT. OTT ya. Cumi-cumi ya. Cumi-cumi harus nih menjadi salah satu media untuk mendiskusikan ini dengan melibatkan para selebritis, pada artis, stand up comedian diundang ke sini suruh ngomong. Dan kita nggak pernah mau motong Bang Ade. Kayak begini kan Bang Ade kita takutnya kan ada beberapa tamu kita Bang Ade. Mereka mau ke sini karena mereka merasa kecewa di TV dan program lain baru ngomong sedikit dipotong gitu. Terutama kita, di TV lah. Jadi kita persilakan gitu. Anda mungkin dari tadi udah sebel sama saya, cuman kan Anda diam-diam aja. Nggak juga sih. Saya salah satu yang pengikut. Janganlah. Pengikut karya-karya Bang Ade. Thank you. Dan saya pengagum Teddy. Nah, masalah gini Bang Ade. Waktu yang tanggal 25 itu saya nonton di TV yang anak-anak sekolah itu ya. Itu ternyata mereka datang karena membaca di media sosial, ajakan-ajakan di media sosial. Jadi remaja-remaja ini, anak-anak ini ya. Wah, ada rame-rame ya. Kalau kita zaman masih SMA, STM dulu kan kok ada yang rame-rame, woi seneng banget kan. Kalau bisa berantem gitu. Nah ini kalau saya nggak ikut yang berantemnya. Oh gitu ya. Ikut rame-ramenya. Rame-ramenya. Saya ikut ya yang rame-ramenya aja. Jadi
mereka itu akhirnya turun karena ada ajakan di media sosial. Nah, lalu ketika ya ada statement ya dari pemerintah untuk membatasi untuk sementara ya live dan segala macam, itu diserang juga nih Bang Ade. Ya diserang juga bahwa pemerintah membatasi kebebasan di negara ini. Pemerintah membatasi media dan segala macam. Bang Ade setuju nggak dengan ada pembatasan itu dan apa yang mereka sampaikan? Pembatasannya saya setuju. Jadi gini, kita harus sadar, saya ini dosen komunikasi. Oke, Bang. Saya di kampus mengajarkan yang namanya freedom of expression. Oke. Ya, materi saya salah satu yang saya sampaikan ke mahasiswa saya di S1 adalah kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan berbicara, segala macam. Dan saya adalah orang yang sangat percaya pada kebebasan berbicara. Tapi kemudian saya juga percaya bahwa tidak ada yang namanya kebebasan berbicara tanpa batas. Bahkan semua orang yang memperjuangkan kebebasan berbicara, nggak semua orang sih, mayoritas. Saya nggak bicara Indonesia ya, kita bicara dunia. Itu mengatakan bahwa ada sih yang perlu dibatasi. Ya. Jadi istilahnya itu gini, ada yang namanya freedom of speech. Oke. Tapi ada speech yang ada freedom of speech yang tidak free. Artinya bisa dibatasi. Bisa dilarang secara hukum. Secara hukum ya. Memang yang paling celaka itu adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kan di awal ketika dia merdeka itu tahun 1776, dia bikin konstitusi kan. Ya, ya. Nah, salah satu pasal dalam konstitusi mereka, sebetulnya amandemennya sih bilang bahwa negara tidak boleh mengeluarkan aturan yang abridge, yang membatasi kebebasan berbicara. Ini yang sampai sekarang dipakai. Dari 1776 itu. 76 ya. Oleh orang-orang Amerika, begitu Anda menyatakan ini perlu dibatasi, dia bilang, konstitusi kita tahun 17 udah kayak ayat suci yang. Tapi umumnya negara lain nggak begitu. Ya. Misalnya saya sekarang tentang di Indonesia ini kita ada kebebasan berekspresi nggak? Ada. Dijamin nggak dalam undang-undang? Dijamin. Undang-undang dasar menjamin nggak? Menjamin. Hak asasi manusia. Tapi kemudian kita bikin aturan-aturan, ya. Salah satu yang nggak boleh sederhana. Tapi ini pun di Amerika dilarang. Cuman larangan ini jauh lebih longgar daripada di Indonesia. Larangan tentang apa yang disebut sebagai fitnah. Oke. Pencemaran nama baik. Satu lagi penyebaran kebencian atas dasar sara atau apa? Suku, agama, ras, antar golongan. Itu emang bisa dilarang di Indonesia. Atau penyebaran muatan-muatan yang bisa menimbulkan kerusuhan or something gitu ya. Ya. Di Indonesia itu boleh. Ya. Nah sekarang pemerintah merasa bahwa kondisinya kalau dibiarkan kebebasannya, kalau kebebasan di Indonesia ini kita biarkan, ini mengancam kita nih. Kemudian pemerintah menyatakan kita minta agar TikTok tidak lagi mengizinkan live. Ya. Untuk sementara. Bukan untuk selamanya. Untuk kondisi saat ini. Kenapa? Logis. Kalau Anda live, kemudian Anda live-nya misalnya di sebuah arena kerusuhan, apa yang terjadi di sana akan sampai ke publik. Sampai ke kamar setiap orang. Kamar setiap orang. Bukan cuma kalangan berpendidikan atau kalangan yang menengah ke atas seperti Anda, tapi rakyat kecil yang tadi saya bilang jadi korban itu kan betul. Kenapa dia jadi korban? Dia nonton kok. Ya, terbawa ada orang ngomong, emosi. Kayak tadi nih, gimana? Lazim di barat itu ada larangan, tapi memang bukan zaman medsos kepada televisi untuk menyiarkan secara langsung kerusuhan. Ya. Harus ada delay. Harus bisa diedit. Ya. Karena ada alasan yang cukup kuat bagi pemerintah untuk membatasi kebebasan. Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang hanya terjadi di Indonesia. Ya. Di banyak negara pun ini terjadi. Ya. Di Indonesia kan tidak setiap saat ini juga dilakukan. Betul. Ini lagi ada kerusuhan.
kalau ini dibiarkan, Anda ingin kita mengulang apa yang terjadi pada tahun 98? Saya yakin jawabannya enggak. Ya, ya. Nah, salah satu cara adalah menghentikan ujaran kebencian, penyebaran ujaran kebencian, penyebaran ujaran-ujaran yang memprovokasi kemarahan orang atau keinginan orang untuk misalnya melakukan kekerasan. Saya termasuk yang akan, untuk ini saya sih berani berdebat sama orang-orang yang bilang ini menghambat kebebasan berekspresi. Ayo kita diskusi. Tapi diskusi ya. Jangan maki-maki. Dan kalau bisa pakai teori. Ya, argumen apa? Anda apa? Ya, gunakan argumen Anda. Landasan argumen Anda apa? Ya. Kalau enggak ada gunanya kita diskusi. Betul. Tapi saya ingin katakan buat penonton, nggak ada tuh ya negara yang menerapkan kebebasan berekspresi total. Apapun Anda boleh ungkapkan. Enggak, selalu ada kok yang dibatasi. Apalagi Indonesia. Ya. Jadi ini juga buat penonton ya, pemirsa, apa yang disampaikan Bang Ade ya setuju ya, karena ini yang terjadi Bang Ade. Banyak ya, saya juga harus mengkritik ya teman-teman politisi, teman-teman influencer. Itu kan di konstitusi kita mengatakan, ada pasal di hak asasi itu bahwa kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Betul. Sayangnya pasal itu selalu disembunyikan. Selalu nggak disebut ya, yang dianggap soal pasal yang soal kebebasan saja. Dan ini teman-teman coba ya sekali-sekali lihat Undang-Undang Dasar 45, kita lihat ada pasalnya di situ. Saya lupa pasalnya tapi ada situ di hak asasi manusia, di situ disebutkan bahwa kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nah, saya mau cerita sedikit nih Bang Ade. Dulu 98 itu saya dan teman-teman itu ketika terjadi kerusuhan ya, saya di daerah Pademangan ya, itu kan di kota ya, itu orang bawa apa segala macam, ada bawa TV apa segala macam. Setelah itu kan ketakutan tuh malam itu. Saya jujur aja, ini saya baru kali ini ngomong nih, saya dan teman saya itu mahasiswa itu diomelin sama ibu-ibu sama bapak. Diomelin beneran bahwa gara-gara kalian nih ya, kalian tanggung jawab gak sebagai mahasiswa? Ya, kalian sudah bikin ribut negara ini, sekarang terjadi kerusuhan, kalian tanggung jawab gak? Dari situ, Bang Ade, saya langsung berpikir, ternyata seheroik-heroiknya kita saat itu, ya, yang masih muda merasa wah gitu kan. Anda ikut ambil barang? Oh enggak. Waktu kita di DPR ya. Atau sebelum ke DPR ya, kita bicara keributan-keributan yang terjadi saat itu kan, menuju reformasi. Ternyata ketika terjadi kerusuhan, itu kita teman-teman mahasiswa kumpul, kita mengatakan kita ternyata nggak bisa apa-apa. Heroiknya kita hilang. Makanya saya secara pribadi saya nggak mau masuk di aktivis 98 itu, karena saya ngerasa wah, ada ininya juga kita. Nah, pertanyaannya, kan demo-demo buruh, mahasiswa, itu kan ketika dia demo, itu kan ada pemberitahuan kan, artinya resmi dan segala macam ya. Yang kita permasalahkan itu kan demo yang tidak ada pemberitahuan, yang malam itu sudah melanggar aturan kan. Tapi kan demo itu ada karena mereka melihat bisa memanfaatkan ada demo yang pagi dan siang itu kan. Ada yang bilang begini Bang Ade, ini ngapain sih mahasiswa? Nanti aja demo sudah tahu ada yang bakal memanfaatkan. Pak Prabowo sudah mengatakan ini ada pihak-pihak asing, Jenderal A.M. Hendro Priyono sudah mengatakan, bahkan lembaga-lembaga negara sudah mengatakan seperti itu, BIN dan segala macam. Ini sama saja kalian itu memberikan tempat, ya, wadah untuk dimanfaatkan oleh para pendemo yang terjadi malam-malam itu kan. Menurut Bang Ade, statement itu setuju atau tidak bahwa sebenarnya nanti aja loh, jangan sekarang, atau gimana? Pertama-tama kita emang harus jujur bilang, ya. Sebetulnya yang terjadi sekarang ini itu adalah karena adanya pihak-pihak yang dengan sengaja berusaha menggunakan gerakan ini untuk menjadi sesuatu yang bahkan saya belum bisa jawab tentang untuk mencapai apa. Ya. Untuk mencapai apa belum ketahuan ya? Belum tahu. Oke.
apa maksudnya? Apakah ingin? Saya yakin bukan membubarkan DPR kan? Iya, iya. Nggak mungkin itu. Iya, iya. Apakah ingin menjatuhkan Prabowo? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Memakzulkan Gibran? Dia nggak ada pelanggaran apapun kan? Nah, kan bukan di situ. Bukan di situ. Iya. Iya. Jadi dengan kata lain, tujuan ini apa sih? Kita nggak tahu. Ya, tapi ada pihak-pihak yang dengan sengaja mengorkestrasi ini agar ini terjadi. Nah, orang-orang ini memang tujuannya adalah tidak untuk kebaikan. Oke. Memang jahat. Ya, ya. Karena itu kalau selama ini terjadi rangkaian demo tapi tidak pernah terjadi sesuatu yang efek yang serius, menurut saya itu terjadi karena demonstrannya itu tahu diri. Demonstran itu adalah demonstran yang tahu bahwa dalam demokrasi kebebasan berserikat, berbicara, bergerak ini penting diakui, tapi kita juga harus tunduk pada aturan. Ya. Ini yang menyebabkan mereka pada sore hari, pada pukul 5 akhirnya meninggalkan tempat. Ya. Apakah selama ini selalu ada kasus malam? Kan enggak. Kasus malam itu terjadi cuma di beberapa kali peristiwa. Misalnya dulu ketika pemilu, pengumuman hasil pemilu itu yang sampai demonya ke Mahkamah Konstitusinya, ke KPU-nya sampai malam hari. Ya. Dan seperti biasa terjadi sesuatu. Tapi tidak besar-besar amat. Ya. Nah, yang kali ini ada orang-orang yang memang dengan sengaja berusaha, memang saya duga apa yang hadir pada malam hari itu bukan orang yang hadir pada pagi dan siang hari. Jelas itu. Pagi dan siang hari yang betul udah pulang. Tapi irisannya itu ketika mereka mau pulang sudah ada kan? Nah, ada. Atau mungkin juga benar bahwa irisan terjadi dan sebagian dari mereka ada masih diterusin lah. Ya. Kayak yang anak nyolong yang jam nyolong itu. tadi. Ya. Sehingga kita nggak bisa, menurut saya agak nggak fair untuk menyalahkan yang demonstrasi pagi dan siang hari. Okay. Selama mereka selama itu menjalankan SOP unjuk rasa dengan benar. Yang masalah adalah memang ada yang dengan sengaja berusaha merusak, menghancurkan, mengacaukan. Kalau tidak salah kan pembakaran itu juga terjadi baru pada malam hari. Selalu pada malam hari. Selalu pada malam hari, bukan pagi dan siang Ya. hari. Jadi menurut saya kita justru harus mengatakan yang pagi dan siang hari ini oke. Ya. Kita nggak punya keberatan dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa Pak. Anggota masyarakat yang bisa menyampaikan kemarahan, protes, kritik mereka pada pagi dan siang hari sesuai dengan konstitusi kita, sesuai dengan undang-undang. Betul. Nah, celakanya memang tapi teman-teman seringkali boleh nggak yang si malam hari ini ditindak dengan tegas? Menurut saya bukan cuma boleh, harus. Kan? Tapi kan terus marah-marah. Nah, itu Bang. Saya mau nanya soal itu juga tuh nanti. Itu kan terjadi represi. Iya. Masyarakat sekedar ingin menyampaikan pendapatnya, fine. Sampaikan pendapat kalian itu pada pagi dan siang hari. Ini teman-teman LSM nih, NGOs yang kemarin bikin pernyataan bersama dan macam-macam, harus bilang ke masyarakat juga, lakukan aksi unjuk rasa Anda sesuai dengan konstitusi. Yeah. Dan mereka seharusnya menjadi pihak-pihak yang justru mendidik, mengarahkan, mempengaruhi agar, jangan kejauhan ya, jangan kemalaman ya. Kan enggak tapi. Bukan hanya membela begitu aja gitu. Bukan hanya membela, mengatakan bahwa pemerintah negara sudah melakukan tindakan represif. Taruhlah iya gitu atau apalah. Dan itu hak mereka untuk mengatakan itu juga. Tapi Anda harus bilang sama para demonstran, ini jangan rusak fasilitas umum. Jangan lakukan pada malam hari. Jangan memprovokasi kebencian, kemarahan yang berlebihan kayak begitu. Unfortunately, sayangnya justru mereka menjadi orang-orang yang seperti menjustifikasi, memberi pembenaran kan. Artinya kalau disambung-sambung kan kata Pak Prabowo beberapa bulan lalu, ya. Apa? Ada organisasi-organisasi yang dibiayai oleh pihak asing yang ingin merusak kenyamanan bangsa dan negara ini. Apakah mungkin ada pihak asing? Mungkin sekali. Ya kan Pak Prabowo sebagai presiden nggak mungkin sembarangan bicara kan? Iya, tapi saya ingin ingatkan bukan cuma mereka ya, bukan cuma pihak asing yang terlibat. Ini pelaku-pelaku di sini ya. Ini orang-orang yang sadar, orang-orang yang rasional, orang-orang yang pintar. Tapi Bang Ade sama seperti tokoh-tokoh yang lain sampai detik ini beberapa tokoh itu
masih heran tujuannya apa, sama Bang Ade masih sampai itu juga. Ya, kita punyalah sejumlah spekulasi tentang Ya, kenapa. ya. But it's ya, Ya, mengingat ya. spekulasi. Bang Ade, terakhir nih. Pandangan Bang Ade terkait pernyataan ini, walaupun ini pengulangan tapi mungkin perlu ditekankan. Yang saya katakan tadi bahwa Presiden sudah bicara bahwa ini ada pihak asing yang bermain, ya. Lembaga-lembaga negara juga sudah menyatakan itu. Profesor Bin, ya, A.M. Hendro Priyono juga sudah mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan begini, Pak Ade. Ini sebenarnya pihak asing ini marah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya, dengan bukan menasionalisasi kan, artinya mengembalikan, ya, Kayak Freeport dan kekayaan alam kita ke Indonesia. Terus ada bukan naturalisasi, apa tuh bahasanya? Hilirisasi. Dan ternyata Pak Prabowo meneruskan itu. Ya. Apakah menurut Bang Ade ada di situ apa tidak? Karena banyak yang mengatakan seperti itu. Ya, saya ada di situ. Ada di situ dalam arti saya setuju bahwa negara-negara, banyak negara, nggak semua kali ya, banyak negara industri maju yang marah sama Indonesia karena perampokan yang sudah mereka lakukan selama mungkin bahkan berpuluh tahun sejak era Jokowi itu diperlambat atau di stop, ya. Dan sekarang ini dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Ini kan kebijakan misal hilirisasi. Hilirisasi gitu. Anda mau debat apapun, saya akan katakan Anda mungkin nggak setuju, tapi kalau dalam pandangan kami yang setuju mengatakan bahwa ini jelas-jelas membawa keuntungan buat kami, ya. Bahwa kita harus cegah jangan sampai itu dikorupsi, ada soal lain. So itu lain cerita itu. Lain cerita. Tapi ini bagus. Cuman masalahnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan sekarang dilanjutkan itu kan dampaknya luar biasa buat mereka. Betul. Ya, ketika sekarang kita bilang bahan mentah kita nggak akan ekspor begitu aja, ya, kita akan olah dulu. Dan Indonesia itu baik loh. Anda pasang dong smelter di sini, ya, boleh kok, tapi pasang smelter di sini. Nggak mau mereka. Maunya tetap seperti dulu gitu. Bahan mentah, ya. Nah, Indonesia ini menjadi salah satu negara yang sekarang memang dipandang oleh dunia. Karena kita sedang menerapkan sebuah eksperimen tentang kemandirian ekonomi. Pasal 33 juga itu kan? Pasal 33 banget. Ya. Setelah sekian lama, kita memang menjadi menjadi objek yang dijajah, dieksploitasi. Sapi perah, bukan? Sapi perah. Oke. Ya. Ini kan kita bicara tentang imperialisme yang berlanjut dari abad-abad lalu dan masih terus berusaha dipertahankan pada abad 21. Tapi sekarang imperialismenya itu dilakukan dengan kesepakatan, ya. Kami menguasai 51% dari saham Anda, ya. Atau kalau Freeport kan bukan 51%, mungkin 90-something% dulunya kan. Sekarang kita cuma minta kita yang 51%. Ya. Dan untungnya itu terjadi di era Jokowi. Ya itu dia. Nah, sekarang Prabowo melanjutkan. Jadi kemarahan Barat atau sebagian Barat itu terhadap negara-negara seperti Indonesia ini adalah sesuatu yang sangat valid. Wong mereka rugi. Betul. Bukan main ruginya tuh. Bukan main ruginya. Ini hilirisasi nikel. Iya itu. Ini kan juga salah gila-gilaan. Betul. Kita harus support makanya yang terjadi di Indonesia ini. Jangan justru kita jadi semacam orang-orang yang membeu aja kepentingan negara-negara Barat ini. Betul. Saya berada di sana. Kalau Anda tanya tentang posisi saya di mana? Against atau pro? Saya pro pada hilirisasi. Saya pro pada pengambil alihan ke penguasaan perusahaan-perusahaan nasional tersebut. Karena itu amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Bang Ade, ya. Biasanya kalau closing statement itu sekarang saya persilakan Bang Ade untuk closing statement. Ya. Karena pasti ada yang Bang Ade ingin sampaikan, monggo. Ya, saya hanya ingin mengingatkan kepada masyarakat nih, ya, kepada para penonton. Indonesia itu saya percaya bisa menjadi sebuah negara yang berjaya. Seperti yang dicita-citakan kan. Ya. Pak Jokowi menyebut 2045 kalau nggak salah, ya. Ya. Ini nggak lama lagi.
Oh gitu ya? Ini kan 2025. Hanya dalam waktu 20 tahun, Ya. kita harus berusaha merebut posisi yang selama ini dikuasai hanya oleh negara-negara yang kita kenal. Kita harus berada di sana. Salah satu superpower ekonomi. Tapi superpower ekonomi ini tidak akan ada artinya kalau kesenjangan terus bertahan. Kalau yang kaya hanya orang kaya. Ini harus menjadi negara ekonomi superpower, tapi pada saat yang sama masyarakatnya memang sejahtera. Ya, harus ada pemerataan. Nggak pernah itu boleh kita tinggalkan. Tapi ini semua tidak akan terjadi kalau kita terus-menerus bertarung untuk hal-hal yang menurut saya nggak penting. Remeh-remeh. Remeh-remeh. Kita terus di ribut-ribut yang sekarang ini terjadi, sebetulnya harusnya bisa selesai dengan cepat. Ya. Kita marah sama perilaku para anggota DPR. Wajar. Itu kan artinya marilah kita di pemilu yang di depan ini memilih para anggota DPR yang benar. Ya. Atau sebelum 2029 kita harus kontrol. Ya kan? Kita baru tahu bahwa ternyata segede itu ya penghasilannya anggota DPR. Ya harusnya ini diumumkan, disampaikan kepada publik. Ketika Pak Prabowo misalnya mencabut, Anda pernah dengar dia mencabut tantim buat para komisaris BUMN? Ya itu. Itu kan keberanian luar biasa menurut saya. Ya, ada banyak saya yakin komisaris di Indonesia yang marah, komisaris BUMN. Kecuali Bang Ade ya. Mungkin jangan kecuali, karena saya yakin juga ada sejumlah orang, ada orang-orang yang juga. Tapi bayangkan, ya, itu bisa menghemat berapa triliun rupiah gede banget. per tahun, 9 atau berapa? Iya. Nah, itu harus kita lakukan. Anggota DPR juga harus mulai kita kontrol. Berapa penghasilannya? Para pejabat pemerintah juga harus kita kontrol. Berapa penghasilannya? Bukan cuma penghasilan ternyata. Penghasilan-penghasilan di luar gajinya bukan cuma tunjangan loh. Bahkan perjalanan dinasnya, rapatnya di mana dan segala macam. Itu harus kita selesaikan. Sehingga pelan-pelan ke arah 2045, kita betul-betul bisa menjadi sebuah negara yang adidaya, berjaya ya secara ekonomi. Tapi bukan cuma untuk kalangan menengah ke atas nih. Upayakan selalu ratakan ke bawah. Ya. Kita harus solid. Oke. Saya senang sama Bung Teddy, sama Cumi-Cumi, sama apa tadi? OTT ya. Karena saya yakin Anda bersama juga punya gagasan yang sama. Siap. Terima kasih Bang Ade. Terima kasih. Thank you. Nggak diundang ke sini dia? Belum.